Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja dari saya, di mana hasil kerja ini eh, sebuah presentasi, di mana presentasinya berjudul Digitalisasi Keuangan dalam Meningkatkan Perdagangan Internasional. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Ismi dengan NIM 21279012. Untuk topik yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian digitalisasi keuangan dalam meningkatkan perdagangan internasional. Kemudian yang kedua ada faktor yang mempengaruhi digitalisasi keuangan dalam meningkatkan perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga ada tujuan adanya digitalisasi keuangan dalam meningkatkan perdagangan internasional. Dan yang keempat ada contoh penerapan digitalisasi keuangan dalam meningkatkan perdagangan internasional. Baik, selanjutnya untuk topik materi pertama yang akan saya bahas adalah pengertian digitalisasi keuangan dalam meningkatkan perdagangan internasional. Digitalisasi keuangan dalam meningkatkan perdagangan internasional merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan proses keuangan yang terlibat dalam perdagangan lintas batas. Ini mencakup penggunaan berbagai solusi teknologi seperti pembayaran elektronik, fintech, blockchain, analik data keuangan, dan otomatisasi proses keuangan untuk mengoptimalkan aliran keuangan dalam perdagangan internasional. Digitalisasi keuangan memungkinkan perusahaan dan pemerintah untuk memproses pembayaran, mengelola risiko keuangan, dan mengoptimalkan rantai pasokan secara efisien, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan perdagangan global dan meminimalkan biaya serta hambatan tradisional. Baik, untuk materi kedua ada faktor yang mempengaruhi digitalisasi keuangan dalam meningkatkan perdagangan internasional. Yang pertama, teknologi yang tersedia. Ketersediaan teknologi digital seperti internet cepat, perangkat mobile, dan infrastruktur TI yang canggih adalah prasyarat untuk digitalisasi keuangan dalam perdagangan internasional. Kemudian yang kedua ada kebutuhan efisiensi. Dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam proses perdagangan internasional mendorong adopsi digitalisasi keuangan, regulasi, dan kepatuhan kebijakan dan regulasi yang mendukung digitalisasi, serta kerangka kerja kepatuhan yang jelas mempengaruhi sejauh mana teknologi dapat digunakan dalam perdagangan internasional. Kemudian ada keamanan data. Keamanan data dan transaksi sangat penting. Perusahaan dan konsumen harus merasa yakin bahwa data mereka aman dalam transaksi digital. Penerimaan pengguna, perusahaan, dan individu harus menerima dan memahami manfaat digitalisasi keuangan untuk mendorong adopsi. Kemudian faktor selanjutnya ada fintech dan inovasi. Di mana fintech dan inovasi ini kemajuan dalam sektor fintech termasuk pengembangan aplikasi, pembayaran, teknologi blockchain, dan layanan keuangan inovatif lainnya memainkan peran kunci dalam digitalisasi. Kemudian faktor selanjutnya ada kemampuan manajemen risiko.
Kemampuan untuk mengelola risiko dalam konteks transaksi internasional adalah faktor penting yang mempengaruhi tingkat adopsi digitalisasi keuangan. Kemudian faktor selanjutnya ada akses keuangan. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional, terutama bisnis kecil dan menengah, untuk memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan digital. Kemudian faktor selanjutnya ada kemampuan integrasi sistem. Kemampuan untuk mengintegrasi sistem dan infrastruktur yang sudah ada dengan solusi digital adalah faktor penentu keberhasilan digitalisasi. Kemudian faktor selanjutnya ada pendidikan dan keterampilan. Diperlukan tingkat pendidikan dan keterampilan yang sesuai untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi digital dalam perdagangan internasional. Perkembangan global. Faktor selanjutnya ada perkembangan global. Faktor-faktor global seperti perubahan kebijakan perdagangan, gejolak ekonomi, dan perubahan dalam hubungan antar negara juga dapat mempengaruhi digitalisasi keuangan dalam perdagangan internasional. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan adanya digitalisasi keuangan dalam meningkatkan perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Digitalisasi keuangan memungkinkan proses perdagangan internasional menjadi lebih efisien dengan mengurangi birokrasi, waktu pemrosesan, dan biaya administratif. Kemudian yang kedua ada mempercepat transaksi. Transaksi pembayaran, pembiayaan, dan pemrosesan dokumen dapat dilakukan dengan lebih cepat, yang mendukung aliran barang dan jasa yang lebih lancar. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan akses keuangan. Digitalisasi membuka akses yang lebih besar ke layanan keuangan, terutama untuk pelaku usaha kecil dan menengah, yang dapat memperluas partisipasi dalam perdagangan internasional. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan keamanan. Penggunaan teknologi seperti blockchain membantu dalam meningkatkan keamanan dan kendala transaksi serta melindungi terhadap keuangan. Kemudian selanjutnya ada reduksi biaya transaksi. Digitalisasi dapat mengurangi biaya transaksi termasuk biaya konversi mata uang, biaya perantara, dan biaya administratif. Kemudian yang kedua, peningkatan visibilitas dan transparansi. Teknologi memungkinkan pemantauan real-time atas transaksi dan rantai pasokan, meningkatkan visibilitas dan transparansi. Selanjutnya ada inovasi finansial. Digitalisasi mendukung inovasi dalam produk dan layanan keuangan termasuk solusi pembiayaan berbasis data dan asuransi berbasis risiko. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan keberlanjutan. Digitalisasi dapat mendukung praktik perdagangan yang lebih berkelanjutan dengan memungkinkan pelacakan asal-usul dan jejak karbon dalam rantai pasokan. Selanjutnya ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih efisien dan pencapaian pasar global dengan lebih mudah, digitalisasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian selanjutnya ada mengurangi hambatan perdagangan. Dengan menghilangkan beberapa hambatan tradisional dalam perdagangan internasional, digitalisasi membantu menghubungkan lebih banyak orang dan pasar. Selanjutnya ada peningkatan kemampuan pengambilan keputusan. Analitik data keuangan memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas dalam perdagangan internasional. Baik, selanjutnya ada contoh penerapan digitalisasi keuangan dalam meningkatkan perdagangan internasional. Yang pertama, penggunaan PayPal dalam e-commerce internasional. Banyak bisnis e-commerce internasional menggunakan layanan PayPal untuk pembayaran.
Ini memungkinkan pembeli dari berbagai negara membayar dengan mata uang lokal mereka, yang meningkatkan kenyamanan dan memfasilitasi perdagangan lintas batas. Kemudian, selanjutnya ada layanan escrow berbasis digital. Escrow digital adalah layanan yang memegang dana pembeli hingga barang diterima, memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam perdagangan internasional. Selanjutnya ada platform perantara mata uang asing online. Platform seperti TransferWise memungkinkan konsumen dan bisnis untuk mengirim dan menerima uang dengan biaya konvensi mata uang yang jauh lebih rendah daripada bank tradisional. Selanjutnya ada dokumen perdagangan digital. Penggunaan faktur elektronik dan dokumen-dokumen perdagangan digital lainnya memungkinkan perusahaan untuk mengurangi waktu dan biaya terkait dengan pengiriman dokumen fisik dalam perdagangan internasional. Selanjutnya ada pembiayaan perdagangan digital. Platform seperti TradeShift dan Taulia menyediakan solusi pembiayaan perdagangan online, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana lebih cepat dan mengoptimalkan mode kerja mereka. Selanjutnya ada blockchain dalam rantai pasokan. Banyak perusahaan menggunakan teknologi blockchain untuk melacak dan memverifikasi aliran barang dalam rantai pasokan global, meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko. Kemudian selanjutnya ada platform pemantauan rantai pasokan. Platform seperti IBMS, Watson Supply Chain membantu perusahaan memantau dan mengelola rantai pasokan mereka secara lebih efisien dengan informasi yang lebih real time. Kemudian ada analitik data keuangan. Perusahaan dapat menggunakan analitik data keuangan untuk memahami tren pasar global dan mengambil keputusan perdagangan yang lebih cerdas. Selanjutnya ada pasar kripto ke kripto internasional. Mata uang kripto seperti Bitcoin memungkinkan pembayaran internasional tanpa melibatkan bank atau entitas keuangan tradisional. Selanjutnya ada penggunaan kode QR dan aplikasi ponsel. Dalam banyak negara, penggunaan kode QR dan aplikasi ponsel memungkinkan pembayaran dan transaksi tanpa kontak yang mempercepat perdagangan internasional. Baik, itulah hasil presentase yang sempat saya paparkan. Sebagai penutup, saya akan membacakan kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya, digitalisasi keuangan menghilangkan birokrasi, mempercepat proses transaksi, dan mengurangi biaya administratif yang pada gilirannya memungkinkan perdagangan internasional menjadi lebih efisien, membuka pintu bagi akses yang lebih luas ke layanan keuangan dan perdagangan internasional, terutama bagi bisnis kecil dan menengah. Penggunaan solusi digital seperti pembayaran elektronik dan pembiayaan perdagangan online dapat mengurangi biaya transaksi dan konversi mata uang dalam perdagangan internasional. Itulah yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.